Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kini kami umat-umat-Mu ingin menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya berhadiratlah Tuhan, hadir memberkati ibadah ini. Dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada pun satu di antara kami hari ini yang tidak dilawat oleh Tuhan, tapi semuanya kami akan dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Karena hadirat Tuhan yang melampaui segala batas akan hadir di tempat ini, memagari setiap ibadah kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mulai ibadah ini dalam satu nama yang besar, itu Tuhan Yesus Allah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah
Bagimu segala hormat dan kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dan perkasa, Allah yang telah menjadi penyelamat kami lewat Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Bagimu segala pujian Tuhan, Engkau yang layak disembah dari segenap hati kami, sebab Engkau kekuatan kami. Syarabatakayam Jesus, hanya di dalam namamu Yesus kami menikmati sukacita sorgawi, kemenangan, sorak-sorak. Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami mau merasakan suasana sorga di tempat ini. Kami datang membawa segenap hidup kami, dan kami percaya Allahku, Engkau menggantikan segala kelemahan kami dengan kekuatan. Engkau memberikan Tuhan kemenangan dan sorak-sorak bagi seluruh kami yang hadir. Terima kasih Bapa. Hanya bagimu segala hormat dan puji. Kau memberkati negara kami Indonesia, para pemimpin kami di negara ini. Kau memberkati Tuhan gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia. Bahkan secara khusus gereja-Mu di tempat ini, Gereja Betel Jemaat Sigotom. Kau melawat gereja-Mu dengan kuasa yang tidak terbatas. Engkau memulihkan setiap hati yang terluka. Engkau menguatkan setiap yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberikan Tuhan kelegaan bagi semua orang yang berbeban berat hari ini. Di momen mengakhiri tahun ini Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat Bapak Gembala sidang kami Tuhan, yang Tuhan beri kesehatan panjang umur. Engkau juga melipat gandakan kuasa-Mu atas hamba-Mu, sehingga urapan sorgawi turun atas hamba-Mu, wibawa sorgawi turun atas hamba-Mu di dalam mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Ada kesabaran, ada hikmat, ada visi dan misi yang kuat yang Allah taruh bagi hamba-Mu. Kami membawa gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya gereja-Mu berada di ketinggian beberapa meter di tempat ini, di daerah Sigotom ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap daerah yang kami boleh tatap, kami boleh lihat dari tempat ini. Kau memberkati setiap daerah-daerah di negeri Sigotom. Kami berdoa buat Sosor Pinandang, Gunung Borotan, Paratusan, Talpe, Simamora, Lobugoti, Sigotom Julu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati umat-Mu di Sigotom ini, sehingga umat-Mu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati segala rencana gereja-Mu, berkati segala apapun yang gereja-Mu pikirkan dalam pembangunan 1 tahun ke depan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang bersyukur hari ini. Kami bersyukur buat Om Rutmana yang hari ini bertemu dengan anaknya dari Bekasi Tuhan. Kau sudah memberkati anaknya sampai di Sigotom dalam keadaan sehat. Kami percaya itu karena kebaikan Tuhan bagi keluarga ini. Kapanpun mereka akan kembali Tuhan, Kau memberkati, menyertai. Kami menolak segala roh kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami sukacita ketika mereka sampai dan akan pulang ke rumah mereka nanti. Kami bersyukur buat adik kami Bella. Kalau kemarin dia sudah mendapatkan kelulusan, menang menjadi P3K di sekolah yang dia sedang jalani. Kami percaya bukan secara kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan yang dahsyat bagi adik kami ini. Berkati dia lebih lagi, berkati keluarganya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat kepala desa di negeri Sigotom. Tuhan berkati secara khusus bagi peratusan di mana gereja-Mu berada. Berkati Tuhan, sehingga gereja-Mu juga membawa dampak yang luar biasa bagi daerah ini, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga Tuhan, besok ada ibadah Tuhan, ibadah Natal umum, ibadah Natal Yon GBI Sigotom. Kami berdoa Engkau memberikan cuaca yang baik, Engkau memberi penerangan yang baik, bahkan Roh-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Para undangan kami Tuhan, Kau jamah agar mereka juga mengalami sukacita sebagaimana Allah taruh dalam hidup kami.
2023. Rahmat-Mu, kasih-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami taruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang berkemenangan dengan saya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, coba salam kiri kanan mengatakan saya bersuka cita. Dengan wajah yang bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Silakan kembali kasih nama Tuhan. Haleluya. Karena kita bersuka cita, kita memuji meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Angkat tanganmu. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hanya bagi-Mu pujian kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, haleluya. Glory, lebih keras lagi katakan kepadanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita tak memuji Tuhan, kita tinggikan Dia, kita agungkan namanya yang kudus. Pasang apun di depan
buat kehadiran-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh datang bersyukur di hadapan Tuhan, karena kami boleh melihat sungguh besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya di momen perayaan-perayaan Natal yang kami boleh lakukan, kami boleh nikmati sebagai bentuk rasa terima kasih kami bahwa Engkau Tuhan pernah datang ke dunia menjadi manusia, bahkan memberikan hidupmu untuk keselamatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Berkati kalau hari ini Tuhan, kami akan mendengar sebahagian daripada firman. Berfirmanlah bagi kami. Apa yang kau ingin sampaikan, pakai hamba-Mu Bapa, untuk boleh menjadi saluran. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu boleh tersampaikan bagi setiap kami. Berkati kami yang boleh mendengarkannya hari ini. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur. Hati kami terbuka. Sehingga setiap benih kebenaran firman Allah yang boleh masuk dalam setiap hati kami akan bertumbuh, bahkan berbuah-buah menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kebenaran firman-Mu hari ini, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Ada sukacita? Terima kasih buat Bapak Ibu yang boleh bersama-sama dengan kami hari ini. Baik juga jemaat Tuhan yang setia boleh beribadah. Juga jemaat Tuhan yang datang dari perantauan boleh berkumpul dan bertemu dengan keluarga di tempat ini. Dan kita bersyukur karena momen ini adalah momen yang spesial. Ya, karena gak semua negara, khususnya negara-negara yang tidak mengakui Kristus itu adalah Tuhan, maka negara itu tidak membuat hari libur di momen Natal seperti kita ini. Jadi kita bersyukur buat pemerintah kita memberikan hari libur Natal dan Tahun Baru, sehingga dengan hari libur itu kita punya kesempatan untuk boleh bersilaturahmi, berkunjung kepada orang-orang tua kita, bahkan juga orang tua kepada anak-anaknya. Dan ini kita syukuri Bapak Saudara, karena kalau seandainya tidak ada libur, maka bagaimana kita untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara kita. Jadi Bapak Saudara, apapun yang kita hadapi di bangsa dan negara kita ini, mari kita doakan. Ya, mari kita doakan, kita gumuli agar bangsa dan negara kita Indonesia menjadi bangsa dan negara yang diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kita yang ada di Tapanuli Utara, bahkan yang lebih spesial lagi kita yang ada di Sigotom ini, agar Tuhan berkati negeri yang kita cintai, Sigotom ini Bapak Saudara. Hari ini kita masih dalam suasana Natal, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Sama-sama kita membacanya. Yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, yang tidak bawa Alkitab tolong slide-nya ditunjukkan. Ya, Lukas 2 ayat yang ke-14. Sama-sama kita membaca 2, 3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka saya dapat ambil kesimpulan apa itu kemuliaan Allah yang memberikan kita damai. Kemuliaan Allah menjadikan kita memiliki rasa damai sejahtera. Maka layak kita berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, karena ketika kita mengakui Dia sebagai Allah yang mulia, Dia membentuk dan menjadikan
dan memberikan rasa damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah memberikan damai artinya sesuatu yang mengajarkan untuk manusia hidup dalam rukun dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah memberikan kita damai sejahtera? Artinya, kemuliaan Allah itu memberikan sesuatu pengajaran kepada kita sebagai manusia untuk hidup rukun dengan Tuhan, kemudian hidup rukun dengan sesama, dan hidup rukun dengan lingkungan. Sebelum dengan kondisi dan keadaan yang seperti itu, seringkali orang mulai berpikir, Karijuna mau. Bahkan kadang-kadang kerjanya meninggalkan pelayanan. Jadi puji Tuhan Bapak Saudara, kami juga bekerja. Kami juga berusaha. Tapi kami sedapat mungkin bekerja dan berusaha. Tidak mengabaikan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kenapa? Karena kami berpikir, kalau kami bisa kerja, itu karena Tuhan. Kalau kami bisa berusaha, itu karena Tuhan. Kalau kami bisa punya sesuatu yang kami bisa nikmati di tengah-tengah rumah tangga kami, karena Tuhan. Kalau kami punya rumah yang bisa kami diami, karena Tuhan. Kalau kami punya yang bisa kami kerjakan sebagai bentuk usaha kami, bukan karena kami, karena Tuhan. Maka semua karena Tuhan, maka yang ada di dalam pemikiran kita adalah mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu. Jadi Bapak, maka ini perlu kita tanamkan di dalam hidup kita. Kemuliaan Allah memberikan rasa damai kepada kita. Damai yang pertama, di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya mau ajak sama. Kita memiliki dalam hidup kita karena Allah yang mulia sudah turun ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Karena kita ini awalnya ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, maka enggak ada jalannya kita ini diberkati. Karena dosa itu upahnya maut. Dosa itu upahnya kesengsaraan. Dosa itu upahnya adalah kebinasaan. Upah dosa itu adalah kesulitan. Maka firman Tuhan kepada Adam, dia berkata, dengan susah payahmu engkau akan mencari makananmu. Itu adalah akibat dari dosa. Maka dosa itu juga yang berfirman kepada Hawa, maka susah payahmu ketika engkau akan melahirkan, maka itulah akibat dari dosa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ini terjadi di dalam hidup kita, maka Tuhan melihat kesulitan demi kesulitan yang kita lewati, yang kita lalui. Maka pada saat kesulitan-kesulitan inilah Tuhan datang ke tengah-tengah kita untuk melakukan pendamaian antara kita dengan Allah. Maka dikatakan sebab itu kita dibenarkan karena iman. Maka untuk kita mendapatkan kedamaian dengan Allah itu, tumbuhkan iman di dalam hidup kita bahwa kita sudah dibenarkan. Dengan kebenaran itu, maka berkat Allah tidak akan pernah terhalang lagi dalam hidup kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalahmu, imani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Dan itu gak cukup hanya di dalam perkataan kita, tetapi juga di dalam tingkah laku. Iman itu dalam kitab Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita gak cukup hanya berkata dengan berdiri dan mengucapkan au porsia di debatah Jehovah.
au porsia di Tuhan Yesus Kristus, au porsia di todi forbadia. Gak cukup Bapak Saudara. Karena iman itu gak hanya perkataan, tetapi iman itu perlu tindakan dan perbuatan. Maka bentuk kita memiliki iman bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah dengan tindakan dan perilaku dan perbuatan kita. Maka yang pertama Bapak Saudara, kita didamaikan dengan Allah akan terlihat dari pekerjaan kita. Walaupun sulit, walaupun susah, walaupun banyak tantangan, walaupun kadangkala harus menangis Bapak Saudara. Kita nangis, Tuhan, borat nai pelayanan oh Tuhan. Tuhan, borat nai Tuhan. Mengarahkan untuk sesuatu yang baik, mengarahkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sulit Bapak Saudara. Tapi kenapa kita mau kerjakan? Jawabannya satu, karena kita sudah berdamai dengan Allah. Kenapa kita berdamai dengan Allah? Karena ketika kita berdamai dengan Allah, berkatnya tidak lagi ada yang menjadi penghalang. Berkatnya tidak ada lagi yang menjadi penghambat. Maka berkat Tuhan seperti air sungai yang mengalir. Seperti pujian kita, tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah berhenti. Ini persoalan kita Bapak Saudara. Jadi kalau kita hanya berpikir, toh mak, mau diulah baru. Maka firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Pengetahuan itu artinya ilmu. Pengetahuan itu artinya kemampuan. Orang yang punya pengetahuan berarti dia punya ilmu. Orang yang punya pengetahuan berarti dia punya kemampuan. Dia punya ilmu untuk dia memberikan pelajaran dan membawa pelajaran. Dia punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu di dalam hidupnya. Maka apa yang kita butuhkan itu bisa terjadi. Dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Damai sejahtera mendamaikan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita beriman. Dia yang penuh dengan kemuliaan saja sudah mau datang ke dunia untuk memberikan kita jalan masuk kepada kemuliaannya. Hari ini Bapak Saudara, Tuhan hanya butuh kita untuk beriman kepada Dia bahwa Dia sudah buka jalan untuk kita masuk kepada kemuliaannya. Saya mau ajak jemaat Tuhan hari ini. Dia mendamaikan kita. Maka untuk itu percaya. Yang kedua Bapak Saudara, setelah kita didamaikan dengan Allah, maka Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata, sama-sama kita baca 2-3 ya. Ketika kita sudah berdamai dengan Allah, maka tidak ada lagi tembok pemisah antara saya dengan Bapak Ibu, antara Bapak Ibu dengan yang lain, antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Enggak ada lagi tembok pemisah. Kenapa? Karena semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya ketika kita beriman kepada Allah, maka dengan sendirinya Tuhan memproses dalam hidup kita. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kekecewaan. Kenapa? Karena ternyata itu semua hanya akan menghambat cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sudah didamaikan dengan Allah, itu semua akan tersingkir dari hidup kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam hidup kita.
Tidak ada sakit hati, Bapak Saudara. Saya kasih contoh sedikit. Sebelum kami ke Sigotom ini, saya kerja di showroom. Kebetulan saya ditempatkan di lapangan. Kami yang menagih di lapangan. Ketika kami menagih, itu nggak mudah. Kadang-kadang kami harus ditipu. Begitu sampai di rumahnya, dangadong dison bapak. Kita lihat tunggakannya udah 3 bulan. Kalau pulang ke kantor, kita dimarahin karena nggak dapat. Tapi kita kerjakan berulang-ulang. Besoknya kita datang lagi. Begitu juga kena tipu lagi. Besoknya datang lagi, dibohongi lagi. Ketika terus-terus kita dibohongi, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaan kita yang sudah capek? Bisa? Apa perasaan kita? Kecewa, jengkel, marah, emosi. Itu kan semua bercampur jadi satu, Bapak Saudara. Iya kan? Kita buat capek saja. Tapi yang saya mau tanya hari ini, kenapa kita mau terus-terus? Karena itu pekerjaan kita. Ya kan? Kan itu pekerjaan kita. Kita digajikan untuk apa? Untuk menagih. Coba saya bilang gini, Amang Stephen. Lo jo Amang tuh saya ada tempat tagih jodisi. Tapi itu bukan pekerjaannya. Kira-kira Amang ini mau nggak? Ah, mau. Ah, lu jakku tuh si sunak kerjuk dang nahurang ulau nau. Kan kira-kira gitu Bapak Saudara. Karena itu pekerjaan kita. Hari ini dengan Tuhan kita diberikan mandat. Kita diberikan tugas. Kita diberikan wewenang. Kalau apapun yang terjadi dengan sekitarmu, ampuni dia. Apapun yang terjadi dengan sekitarmu, maafkan dia. Apapun yang terjadi dengan sekitarmu, jengkelmu, hilangkan. Lalu kita bilang, aduh gak bisa Tuhan. Kalau kita terus bilang gak bisa, saya mau balikkan kepada pekerjaan saya tadi. Lalu saya bilang ke kantor, ke bos saya bilang gini, aduh Pak, nggak bisa Pak. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Saudara? Pecat. Iya kan? Dipecat. Kenapa? Karena kita yang menyerah. Perusahaan kan nggak berpikir kita untuk memecat kita. Dia tugaskan kita, dia kerja, dia berikan wewenang kepada kita, kerjakan tugasmu. Bahkan kadang-kadang perusahaan memberikan solusi kepada kita. Kalau udah gak dapatmu lagi, coba bawa ini dulu. Jadi kadang-kala kita dengan Tuhan juga seperti itu Bapak Saudara. Tapi coba kita terus bilang sama Tuhan, Tuhan aduh gak sanggup Tuhan. Tuhan gak mampu Tuhan. Tuhan aku udah gak bisa Tuhan, udahlah Tuhan. Tuhan tinggal bilang begini. Dang tolak mau biar anakku. Dang be Tuhan, mulak mahita katanya. Mau gak? Ada kira-kira yang hari ini kalau Tuhan ajak pulang mau nggak? Coba tunjuk tangan siapa yang mau diajak Tuhan pulang. Nggak ada kan? Tapi kalau dibilang siapa yang hari ini mau masuk surga? Wah semua. Siapa yang mau duluan? Nggak ada saudara. Nggak ada kan? Jadi mau nggak hari ini kalau Tuhan ajak kita pulang? Belum kan Tuhan, lu jangan dulu lah Tuhan. Anakku sekolah dope Tuhan. Sohu bereng dope manguli pangguaraki Tuhan. Aku Tuhan, ngagajian pangguaraki, balga gajina. Sohea dope huwalang gajina Tuhan, udang jauh di alapau Tuhan. Masih ingin panjang umur? Masih ingin panjang umur? Jangan mengeluh. Kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu. Karena itu kerjamu. Kalau mau gak sanggup, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku udah kerjakan, Tuhan, aku udah berbuat, Tuhan, aku udah lakukan, tapi hari ini belum ada hasilnya. Kira-kira Tuhan, bisa gak Tuhan bantu? Apa yang harus aku pikirkan? Sama dengan perusahaan tadi Bapak Saudara, kita akan berkata kepada perusahaan tadi itu, aduh udah berat, udah susah, udah segala macam. Ada solusi. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13.
Ada yang tahu isinya? Wah, ini ayat Mas. Apa? Iya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatanmu. Dan kalau melebihi, Tuhanmu adalah Tuhan yang setia, Dia akan memberikan kepadamu jalan luar biasa, Bapak Saudara. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Itu Tuhan kita. Jadi ternyata berdamai dengan manusia itu gak sulit, Bapak Saudara. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kita tahu itu adalah pekerjaan kita. Itu adalah tugas kita. Itu adalah bagian kita. Itu kerjaan kita, Bapak Saudara. Itu pekerjaan kita. Hari ini saya mau tanya kepada kita. Mana lebih susah? Bekerja dengan gaji yang sedikit dan juga sulit daripada kita menganggur. Mana lebih sulit? Menganggur. Kerja walaupun sedikit, kita udah dapat status. Kerja di dia, di dinas pertanian, di dia, di Soporaru. Maksudnya marhaumah. Di dia kerja di mana? Dinas perkebunan. Di dia, di Topak. Maksudnya kobun. Kerja do anak mi ido. Di dia kerja di dinas perdagangan. Kerja nak mar 3-3. Kan ada gitu Bapak Saudara. Ibu udah berapa lama jual es? Udah puluhan tahun. Jadi dengan jual es hasilnya gimana? Ya lumayan Pak. Anak-anak ibu gimana sekarang? Sekarang mereka udah ada yang di kantor bupati, udah ada yang ada di kantor kejaksaan, udah ada yang di kantor pelet. Hebat ibu. Dari jual es anaknya udah orang-orang hebat. Iya Pak. Ngapain di sana? Jual es. Kan status Bapak Saudara kan? Orang nggak tahu berapa gaji Bapak Ibu. Orang nggak tahu berapa isi kantong Bapak Ibu. Tapi orang lihat Bapak Ibu udah pakai jas. Ya kan? Makanya pendeta itu kan ada nyanyiannya gitu kan. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Biar tanpa gaji. Asal pakai dasi. Status Bapak Saudara kan. Padahal nahu bijamita yon. Penghasilan na per bulan. 3 kali lipat, 4 kali lipat sian nahu dapotong. Aleola na merdasi. Gabi songan nasi pangkaran nomor jamita di julon. Kenapa? Status. Hari ini Tuhan sudah angkat derajat kita dengan status kita. Menjadi pekerja Tuhan. Menjadi pekerja manusia aja kita udah bangganya luar biasa. Walaupun gajinya sedikit. Walaupun gajinya kadang-kadang nggak memadai. Walaupun gaji dan penghasilan yang nggak mencukupi dengan kebutuhan kita. Itu dalam dunia. Hari ini kita menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan yang berkata kepada kita hari ini, engkau berkata 4 bulan lagi masa menuai, tapi aku berkata hari ini bahwa hari ini penuaian itu sudah sedang terjadi, tapi pekerja-pekerja sedikit. Hari ini Tuhan butuh Bapak Ibu untuk dia pakai menjadi pelayannya, karena ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Dan siapa yang menjadi pekerjanya? Bapak Ibu adalah pekerja-pekerja Tuhan, dan Bapak Ibu siap untuk diberkati oleh Tuhan. Jangan mau kalah oleh karena apa yang kau hadapi hari ini. Ada damai. Kenapa? Karena ada uangnya. Hari ini kerjakan apa yang menjadi bagianmu.
Walaupun engkau menghadapi orang-orang yang mukanya bengis, mukanya petak-petak Bapak Saudara, mukanya Bapak Saudara nggak pernah senyum sekalipun, yang walaupun jambangnya seperti security, tapi taruh dalam hatimu, hatinya hati Hello Kitty. Amin Bapak Saudara. Sehebat-hebatnya orang, kalau hatinya tersentuh, pasti dia nangis juga. Jadi Bapak Saudara yang dikasih Allah, anggap semua manusia itu sama. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih ini. Tapi yang bagi kita menyemangati diri, ini pekerjaan. Aku harus injili dia. Dia ladang Tuhan yang sudah menguning. Siap untuk bagi pekerjaan Tuhan. Aku kerjakan. Kenapa? Karena aku percaya. Ketika aku kerjakan, Tuhan memberkatiku. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara. Amsal 16 ayat ke-9. Sama-sama kita baca. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi langkahnya Tuhan yang menentukan. Jadi kalau udah begitu, ya damai aja dengan diri kita. Apapun yang terjadi dalam diriku, ada Tuhan yang mengatur langkahku. Walaupun dalam hari ini saya berpikir, kok saya ada seperti ini ya, kok saya melakukan ini ya, kok saya pekerjaannya ini ya, kok saya bagiannya ini ya. Tapi yang pasti ketika itu adalah pekerjaan kita, maka Tuhan akan atur langkah kita. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita bukan akan turun, tapi naik. Jangan langsung berpikir yang lain-lain Bapak Saudara. Damai dengan diri sendiri. Satu ketika ada pelawak ditanya begini, kau kan uangnya udah banyak, uangmu udah miliaran, kenapa nggak operasi aja supaya mukamu cantik, mukamu glowing, putih, nggak kayak gini? Apa dia bilang? Ini rezeki saya. Kalau nggak muka kayak gini nggak laku di TV. Justru karena muka aku berantakan, maka aku jadi kaya. Pernah nggak pikir gitu Bapak Saudara? Coba kita pikir ketika anak kita lahir. Aku ya mang roanai ngana birong. Sobino tuh sungut dia marsugut parngulonyon. Damai aja dengan itu Bapak Saudara. Justru birong nih doma buan rezeki di mana? Amin. Damai dengan diri sendiri. Saya mau tutup dari satu cerita. Pada tahun 2015 ada ajang Ratu Kecantikan Dunia. Ada seorang pelawak yang menjadi pembawa acara yang bernama Steve Harley. Dia pelawak. Di final, Steve Harley bilang begini, saatnya kita akan mengumumkan siapa menjadi pemenang Miss Universe tahun 2015, menjadi Ratu Kecantikan Dunia, jatuh kepada Ariana Gutierrez. Semua bertepuk tangan Bapak Saudara. Akhirnya Ariana Gutierrez maju ke depan. Lalu dipakaikan mahkota. Setelah dipakaikan mahkota, dia mulai melambai-lambai sebagai orang yang menjadi pemenang. Dialah ratu tercantik di dunia. Tiba-tiba Steve Harley bilang begini, waduh maaf, saya salah. Ternyata Ariana Gutierrez bukan pemenang pertama, dia pemenang kedua. Pemenang pertamanya adalah justru ratu kecantikan dari Filipina yang bernama Via Alonso. Via Alonso bingung dia Bapak Saudara. Gak nyangka. Tetapi Ariana Gutierrez yang tadi sudah di mahkota juga bingung. Dia donato hoon. Akhirnya apa yang terjadi? Ariana Gutierrez dengan berbesar hati, dia ambil mahkotanya. Dia mahkotailah Miss Filipina tadi, Via Alonso. Tapi apa yang terjadi? Ariana Gutierrez karena dipermalukan sedemikian rupa di ajang dunia, justru itu membawa rezeki kepada dia. Dia diundang ke banyak iklan, dia diundang kepada banyak film, menjadi bintang film terkenal dari Kolombia. Ternyata dipermalukan bukan berarti kehancuran.
Karena kita nggak tahu jalan Tuhan yang akan menentukan. Kita diberkati, hati kita memikir-mikirkan, tetapi cara Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Coba bayangkan Bapak Saudara, kalau kita ada di posisi yang seperti itu, dipermalukan, mungkin kita udah nggak bisa lihat orang, kita nggak bisa lihat dunia. Tapi hari ini saya mau katakan hari ini, kalau hatimu merasakan yang seperti itu, ingat baik, Tuhan punya jalan untuk membukakan. Damailah dengan dirimu sendiri. Apapun yang terjadi hari ini padamu, katakan ini yang terbaik daripada Tuhan, karena ini akan membawa berkat Tuhan yang terindah bagi kita. Ada 3 hal kemuliaan Tuhan: membawa kita berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, membawa kita berdamai dengan sesama. Apapun yang saudaramu perbuat, katakan, Tuhan, aku mengampuni dia, karena aku tahu bahwa berkat Tuhan gak datang dari dia, berkat Tuhan datang dari Tuhan. Hari ini aku sudah lakukan pekerjaan. Aku percaya tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Engkau pasti akan bayar lunas setiap apa yang kau sudah kerjakan. Dan yang ketiga, berdamailah dengan diri kita. Apapun yang hari ini Bapak Saudara kekurangan, yakinkan kekuranganmu itu justru akan dipakai Tuhan untuk membawa berkat. Karena firman yang berkata, orang yang bodoh bagi dunia ketika dia bersama dengan Tuhan, justru orang yang bodoh akan mempermalukan dunia. Dan katakan, itu adalah saya. Saya percaya ketika saya ada di tangan Tuhan, Tuhan akan berkati saya dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Terima kasih Tuhan bagi kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Termaterai itu di hati kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pembangunan. Langit akan bergoncang, matahari tak bersih.
diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelum disampaikan saya bacakan dulu. Ada ucapan syukur yang masuk bagi kita di hari ini. Yang pertama ucapan syukur dari keluarga Opung Rutmana. Bersyukur buat anaknya dari perantauan yang boleh datang. Selamat datang Amang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kapanpun pulangnya Tuhan juga memberkati. Haleluya. Ucapan syukur dari Bella karena bersyukur buat kemenangan yang Tuhan berikan. Boleh lolos dalam P3K sebagai guru di SMP negeri. Sebagai guru, penempatannya belum ya. Sebagai guru. Kita berdoa. Saya bilang kita berdoa supaya di SMP negeri 3 ya Bella. Karena kalau di SMP negeri 3 kita bisa sama-sama melayani di gereja ini. Kita doakan Bapak Ibu. Kan kita percaya Allah memiliki rancangan dahsyat baginya. Kemudian ada surat yang datang dari Desa Paratusan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Saya bacakan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Pangaribuan, Madapoton, Nahu Parsangapi Hami, GBI Sigotom di tempat Shalom. Tabe Dowot Hahorasan Sian Hami pemerintah Desa Paratusan, atas nama Kepala Desa Paratusan, Pasahaton, selamat menyambut hari Natal tanggal 25-26 Desember 2023 dan tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan ta matoktong nama ngiring kita diganub ulau tabe dohod diinganat tabe di pasu-pasu Tuhan ta sudi akan nani ula ni tangan tarlumobi di akahahi pasan ni pamatang di pasahat tuata tuhita saluhutna toktong mahita di bagasan sadani roha di nalaho pauli uli huta taon lam tapaconok madiri tatu tuhani marhite bagas corona binar badia naon asa anggiat lam tu majuna lam tu ulina huta taon Desa Paratusan nataha olongyon Dison upasat hami dosautik songon hamo liat teon ni rohanami tuhuriat taon saya anggiat magabe pelean nama ngulu di hadapan ni Tuhan tapar dengan basai songon ni mabui upasat hami sian hami pemerintah Desa Paratusan Tuhata mamasu-masu hita saluhut nah horas Paratusan 23 Desember 2023 Kepala Desa Paratusan John Hendra Tambunan. Ucapan syukur yang masuk dari ucapan syukur Desa Paratusan tadi sebesar 300.000. Ucapan syukur dari keluarga Opung Rutmana sebesar 300.000. Kalau kurang pas nanti boleh dikonfirmasi Amang ya, karena tadi belum dibuka. Kemudian ucapan syukur dari Bella sebesar 100.000. Tuhan Yesus memberkati kita mendengarkan warta gereja 1 minggu ke depan. Warta sepekan ibadah Natal Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Minggu 24 Desember 2023 pukul 10 WIB dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Tony Silitonga. Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1. Topik doa syafaat yang akan kita bawa di rumah masing-masing. Yang pertama berdoa buat pemimpin, yang kedua buat pertumbuhan dan pertambahan jiwa, yang ketiga pembangunan pagar dan pemasangan jerejak jendela. Natal Youth GBI Sigotom 25 Desember 2023 pukul 18 WIB atau pukul 6 sore. Natal 25 Desember 2023 yang pertama, kita akan makan bersama di gereja dengan tamu dan undangan pada 25 Desember di Natal Youth tersebut. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Jemaat diharapkan kita berpartisipasi untuk mendukung dana Natal ini dengan menyampaikan ke Sekretaris Gereja Opung Yuda Boru. Yang ketiga, kegiatan Natal selain makan bersama dan berbagi hadiah undian. Jemaat berulang tahun minggu ini, yang pertama Serdiana 26 Desember 2005 ulang tahun yang ke-18, yang kedua Bapak Lamro 28 Desember 1972 ulang tahun yang ke-51, yang ketiga pada hari Minggu lalu tanggal 17 ulang tahun Jamie Tambunan ya.
ulang tahun yang ke 12 tahun. Gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pada minggu lalu dan juga minggu ini. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.30 WIB, dilanjutkan dengan ibadah raya masuk pukul 10 WIB. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya fokuskan sekali lagi Bapak Ibu, besok kita ada ibadah seperti ini, ibadah pagi dalam 25 Desember masuk pukul 10 bergabung dengan sekolah minggu. Sekolah minggu kita antar atau kita bawa bersama dengan kita dalam ibadah Natal umum 25 Desember masuk jam 10 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah youth yang juga dihadiri oleh seluruh kita, karena di sana kita akan melakukan makan bersama masuk jam 6 bersama dengan para undangan kita. Di sana akan diadakan juga lucky draw dan beberapa bingkisan yang bisa mungkin kita bagikan kepada orang-orang tua kita yang layak untuk kita berbagi kasih ya. Nanti kita akan juga berbagi kasih dengan beberapa orang-orang tua kita yang sekalipun tidak berasal dari gereja kita akan kita undang. Seperti khotbah tadi Bapak Ibu saya sampaikan, kita nanti akan membagi beberapa voucher walaupun terbatas ya Bapak Ibu, terbatas. Kita berdoa ke tahun yang akan datang kita akan melakukan lebih banyak lagi. Kita akan berbagi voucher untuk para orang-orang yang layak untuk kita berbagi kasih. Itulah pengumuman bagi kita untuk 1 minggu ke depan dan untuk perayaan Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang semua jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkemenangan, sama-sama kita katakan